Halo semuanya. Jadi, hari ini kita akan mengunjungi tujuan pertama kita, yaitu Monumen Nasional atau yang biasa disebut dengan Monas. Yuk guys, ikutin penjelasan kita. Nah, kita jalan masuknya itu kita naik kayak odong-odong gitu, dan nunggunya gak lama kok. Karena kalau kita jalan untuk ke sana itu bisa mencapai 1 atau 1,5 km. Dan yang kita lihat ini adalah tampak halaman depan Monas. Di belakang saya ini adalah miniatur Museum Nasional. Museum Nasional yang disingkat oleh Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki yang terletak tepat di tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas ini didirikan dan diperjuangkan oleh rakyat Indonesia dan dalam merebut kemerdekaan dari kolonial Belanda. Lalu tujuan kedua kita yaitu Monumen Tugu Nasional. Jadi di sini ada batu yang bertuliskan tentang isi proklamasi. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan di mana letak Tugu Proklamasi ini berada. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman tersebut berlokasi di bekas kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 yang kini bernama Jalan Proklamasi. Patung petir atau tugu petir yang ada di Tugu Proklamasi melambangkan gemuruh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simbol ini juga mewakili semangat perjuangan dan energi yang menyala-nyala dari para pahlawan dan proklamator dalam mencapai kemerdekaan. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, ini adalah struktur cagar budaya dari Tugu Proklamasi. Nah, jadi sekarang kita tuh lagi ada di Tugu yang merupakan titik berdiri Bung Karno dan Bung Hatta ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dibuat berdasarkan gambar rencana oleh Friedrich Silaban. Dan by the way, Tugu ini tuh dibangun pada tahun 1961. Selanjutnya di sini ada Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang bertempatkan di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Dan ini adalah tampak halaman depan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Berikutnya, saat memasuki museum, kita akan dilihatkan tempat pertemuan Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Tadashi Maeda. Lanjut ke ruangan berikutnya, yang diisikan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sini Bung Karno sudah mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo ikut menyumbangkan pikirannya secara lisan. Museum Perumusan Naskah Proklamasi dulunya adalah rumah laksana Tadashi Maeda, tempat para tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi kemerdekaan pada malam 16 Agustus 1945. Gedung ini kemudian difungsikan sebagai museum sejak 1992 untuk mengenang peristiwa penting tersebut dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Menik ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Lalu di sini ada bendera merah putih yang dijahit oleh Henriette Caroline, istri dari Johannes Latur Harari. Nah, selanjutnya kita ke halaman belakang. Di halaman belakang ini ada beberapa patung pahlawan. Nah guys, di halaman belakang rumah Laksamana Maeda itu juga ada bunker atau yang biasa disebut sebagai ruangan bawah tanah. Ini tuh kalau misalnya ada yang mau masuk bisa, boleh. Cuma kayak yang berani-berani aja karena di bawah itu gelap banget dan kayak pengap gitu loh.